Halo, selamat pagi Miss Ika dan Miss Devi. Perkenalkan, nama saya Anta Wiryawisesa dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 3. Di video kali ini saya akan mengerjakan penilaian proyek kolaborasi antara sejarah wajib dengan PPKN yang membahas pengaruh Hindu-Buddha dalam budaya di Indonesia yang berkaitan dengan wawasan Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, saya akan menjelaskan dulu mengenai akulturasi budaya Hindu-Buddha dan wawasan Nusantara. Akulturasi budaya Hindu dan Buddha dengan budaya Indonesia dapat terjadi karena adanya pencampuran budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Bahkan sampai saat ini banyak sekali ilmuwan dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang akulturasi budaya ini. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, balik ke dalam internal atau keluar atau eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akan saya bahas adalah budaya Indonesia di bidang sejarah bangunan, yakni Candi Borobudur yang tentunya merupakan pengaruh dari Hindu dan Buddha. Seperti yang kita tahu, Candi Borobudur memiliki corak-corak yang beraksen Hindu dan Buddha. Corak bangunan dari atas sampai bawah itu memiliki ciri khas yang sangat identik dengan Hindu dan Buddha. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Unsur-unsur Hindu-Buddha dapat dilihat dari bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa, serta bagian-bagian candi dan stupa. Sementara bentuk candi yang pada hakikatnya adalah punden berundak merupakan unsur budaya lokal. Bangunan-bangunan yang dibangun pada kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Setiap bangunan candi yang memiliki corak Hindu-Buddha mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada bangunan candi yang berfungsi untuk khusus sebagai tempat ibadah, ada juga yang fungsinya berbeda-beda seperti tempat pemakaman dan lain-lain. Sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi dengan corak Buddha, dan candi yang difokuskan untuk tempat makam adalah candi Hindu. Jika dilihat dari bangunan dengan corak Hindu-Buddha ini, maka bisa dikatakan bahwa kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha sangat berjaya pada masanya. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya asli di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, adanya punden berundak itu merupakan ciri khas budaya Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa merupakan ciri khas dari negara India. Meskipun demikian, yang dapat menjadikan itu ciri khas Indonesia adalah punden berundak dan bentuknya yang sedikit berbeda dibanding ciri khas India punya. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayangan nenek moyang. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, jika agama Hindu lebih memfokuskan candi untuk tempat pemakaman, sedangkan agama Buddha lebih fokus untuk tempat pemujaan atau peribadatan. Sejumlah candi juga dibangun menggunakan sistem bentuk berundak khas Indonesia, contohnya Candi Prambanan, Candi Borobudur. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia terlihat dari berbagai bidang aksara, sastra, pemerintahan, bangunan, hingga kepercayaan. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.